الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Apa yang roh kebenaran ajarkan tentang ilmu militer di Kristen? Jawab. Enggak ada, Tuhan. Apa yang roh kebenaran ajarkan kepada kalian tentang kaidah-kaidah ekonomi? Jawab. Enggak ada, Tuhan. Apa yang roh kebenaran yang ajarkan kepada kalian tentang ketatanegaraan? Jawab. Maka hanya akan diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena roh kebenaran itu hanya bekerja di Islam. Masya Allah. Jadi yang datang setelah Yesus adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh kebenaran yang dituliskan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 tak bukan dan tak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naikkan Kristen yang bisa bantah saya tapi pakai ilmu. Silakan. Ayo udah nikah, ayo. Turunin itu pakai motif lagu itu kita kena copyright itu. Turunin ya nggak niat dialog itu. Assalamualaikum Kang Zuma, Gurunda izin bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini host siapa sih? Oh, saya moderator. Mage Ya, biar gue tahu siapa OTN di bawah gitu loh. Oke? Biar diatur. Ini muslim kebanyakan di atas. Banjuma nggak ada sparring nanti. Oke, lanjut. Apakah roh kebenaran itu mengajarkan bagaimana cara menikah? Jual beli? Harus. Mantap. Tapi kok di sebelah nggak ada ya? Karena Tuhan sendiri menerangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 42 nomor 1, apa yang diterangkan kemudian di sana. Begitu juga di dalam kitab Kejadian 49 nomor 10. Begitu juga yang Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Ini harus tergenapin. Jadi jangan hanya memegang kitab tapi Anda tidak mau kemudian belajar untuk mengisi itu. Ya. Harus memahami benar-benar, dipahami dengan tekun apa yang kemudian tertulis dalam kitab-kitab teman-teman Kristen ini. Kenapa? Itu katanya sejarah. Katanya itu firman Tuhan. Katanya itu adalah sabda-sabda. Oleh karena itu pelajari, digali isinya. Ya, supaya Anda bisa sampai kepada aspek kebenaran yang ada di dalamnya. Jangan cuma doktrin dogma aja yang diimani. Lihat itu hambaku, yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus kapan dia pernah menyatakan hukum kepada bangsa di luar daripada Bani Israel? Ada? Nggak ada. Jadi kenapa dikatakan di sini menaruh roh ke atasnya? Karena menurut kitabnya saudara-saudara kita orang Yahudi, bahkan orang Kristen pun ada di kitabnya, Yohanes 3:34. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya roh Tuhan datang sampai kepada orang-orang yang diutus sebagai nabi untuk menerima tugas sebagai penyampai firman. Maka kepadanya ada roh Tuhan. Bilangan 11 nomor 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi,
oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi kalau roh Tuhan hinggap pada seseorang, maka seseorang itu nabi. Bilangan 11:25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa. Dan roh tersebut kemudian ditaruhnya atas ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti seorang nabi. Jadi roh kebenaran artinya nabi yang membawa kebenaran, bukan nabi yang membawa kematian. Oke, silakan kalau ada yang mau diterapi lagi dinaikkan. Tolong Oten yang di bawah minta permintaan. Saya sapa dulu semut apa nih? Semut jantan. Halo semut jantan. Muslim ya. Selalu Bang Juma, saya izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Otennya pada kabur tadi. Sudah nggak ada yang minta permintaan. Oten, ayo Oten. CP tadi sudah dinaikkan, kabur. Gurunda, jadi sorga yang diajarkan Yesus juga ada. Ya. Gimana? Sorga yang diajarkan Yesus juga ada kawinnya, Gurunda. Gimana? Ada. Oh. Matius 19:29. Jadi untuk apa istri nanti di sana? Ini kebenaran yang harus diberitakan, Gurunda. Wah, siap. Kalau kita lihat ya, Dek ya, di dalam kitab mereka sendiri, sayang mereka itu tidak ada materi pendalaman Bible, itu nggak ada. Di kitabnya jelas sekali dikatakan, bahkan di perjanjian baru, ya, perjanjian baru alias alias surah-surah Paulus. Contoh misalnya 1 Korintus 2 nomor 9. 1 Korintus 2. Di situ iya nomor 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini terkait surga nih. Jadi apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Sama seperti Al-Quran menjelaskan bahwa umat Islam kelak kemudian disiapkan oleh Allah kenikmatan yang tak bisa terukur. Kenikmatan yang tidak bisa kemudian diukur oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang keselamatan umat Islam, ya, bahwa di dalam surga mereka mendapatkan apa yang tidak pernah mereka pikirkan, yang tidak pernah mereka bayangkan, kebahagiaan, kekekalan kemudian di surga. Lalu bagaimana kemudian mereka mendapatkan kenikmatan, tertulis di dalam surah Al-Hajj ayat 56. Kemudian Ar-Rum ayat 15, kebahagiaan yang tak pernah terukur. Kemudian Al-Quran surah Luqman ayat 8, surga yang penuh dengan kenikmatan yang tak bisa kemudian diukur oleh akal manusia zaman sekarang. Lalu kemudian Asy-Syura ayat 22, manusia Islam ketika masuk ke dalam surga mendapatkan apapun yang diinginkan kemudian oleh umat Islam itu sendiri. Inilah yang diterangkan di dalam kitab mereka sendiri yang tertuang 1 Korintus 2 nomor 9. Jadi kalau dikatakan masuk surga hanya memuji hale, itu ya satu kaidah pemahaman yang tidak bertolak terhadap penguasaan kepada Bible itu sendiri. Silakan. Mantap, Gurunda, mantap. Ini harus diketahui ini oleh
kawan-kawan yang mau mencari kebenaran ya. Tadi ada ini loh, ada akun penyembah batu yang jadi Ustadz Sugi KW tadi. Mana dia? Oh, udah hilang ya. Nggak kuat lama ternyata. Iya. Ya ini ada Romo Santun. Oh, ini Akhi Alayubi ini mah. Oh, itu Kang. Oh, alah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gurunda tadi naik tuh Ustadz Sugi KW. Ustadz Sugi yang disalibkan kalau yang tadi naik itu. Mungkin ini Ustadz, tadi yang KW-KW tadi mau lihat ini apa dildo Tuhannya beli di mana tadi? Yang oten dong, typing permintaan naik. Apa perbedaannya Gurunda? Apa perbedaannya rohnya kebenaran di Kristen, di Bible, sama rohnya kebenaran di Islam itu? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai jujur-jujuran, berbicara mengenai roh kebenaran, ya, harus bersandar kepada kaidah yang ada di Bible itu sendiri, di mana roh kebenaran berdasarkan Yohanes 16 akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini saja sudah jelas ini bukan Tuhan. Kenapa roh kebenaran itu bukan Tuhan? Bukan konsep Roh Kudus menurut teman Kristen. Karena mustahil ada Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Mustahil. Mana ada Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan yang dimaksud Tuhan itu dalam pemahaman orang Yahudi bisa kita lihat di dalam Mazmur 3 nomor 9. Apa yang diterangkan di sana? Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Dia mengatakan jadi, maka semuanya jadi. Jadi jelas ini baru kemudian dikatakan sebagai konsep Tuhan, roh kebenaran yang benar itu adalah wakil Tuhan, utusan Tuhan, bukan kemudian Tuhan itu sendiri. Mazmur 33 contoh misalnya, dikatakan Allah berbicara, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Sedangkan di Yohanes 16:13, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Coba. Jadi dia mendengarkan titah dulu, baru titah itu disampaikan. Berarti dia juga adalah penyampai firman. Kedudukannya nabi. Coba kita lihat ya, Dinda Kores di dalam Yohanes 3 nomor 34. Berangkat Durunda. Bisa dibaca nggak di situ? Yohanes 33. Silakan. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi penyampai firman ini diberi roh nggak? Roh dari Tuhan nggak? Iya, menurut dalil Diberi, ini kan? ya. Iya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Al-Quranul Karim menjelaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri
man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Jelas? Mantap, pas. Jadi tak ada yang bisa diragukan. Roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Apa sholli kata ala dalil? Sayyidina Muhammad. Yohanes 16. 2019. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam bahasa Yunaninya pas. Jadi pas ini adalah semua aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia terkait dengan kebenaran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di data Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." 1. Lalu dikatakan apa? "Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina." Apa yang diterangkan oleh Allah? Al-Quran itu adalah cahaya sebagai alat dari Allah untuk memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Muhammad, wa innaka latahdi, yang mengajarkan, yang membimbing, yang mengajarkan, yang menyampaikan kemudian seluruh kebenaran. Ini yang Al-Quran terangkan. Wa innaka latahdi, dan kamu membimbing seluruh manusia seluruhnya kepada seluruh kebenaran, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Tak ada keraguan. Tak ada keraguan.